Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultum Ramadan hanya di LHC TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam wa syahral qiyam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Faya ayyuhas shaimun was shaimat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita masih dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan tahun ini, yaitu tahun 1446 Hijriah. Semoga kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dipertemukannya bulan Ramadan di tahun ini, dan dijadikan pertemuan Ramadan yang tahun lalu dengan Ramadan tahun sekarang ini menjadikan penghapus dosa, pelebur dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam redaksi hadisnya, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahumma idza tunibatil kabair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu, Jumat bertemu dengan Jumat kembali, bulan Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang tahun ini, mukaffiratun au kaffaratun lima bainahunna, sebagai pelebur dosa-dosa kita, sebagai penghapus dosa-dosa kita di antara waktu-waktu itu, selagi atau selama dosa-dosa besar itu ditinggalkan atau dihindarkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, pelebur dosa itu adalah as-salawatul khamsu. Kita menunaikan ibadah salat 5 waktu dalam satu hari. Itu adalah merupakan sebagai penghapus dosa-dosa kita, sebagai pelebur dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperumpamakan bagaikan orang yang mandi di dalam satu hari dengan 5 waktu atau 5 kali. Kata Rasulullah, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Apakah engkau berpikir, lau anna nahron, seandainya ada suatu sungai di hadapan rumah kalian, di depan pintu rumah kalian, yagtasilu minhu, orang itu mandi setiap harinya 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'un, apakah tersisa kotoran, sesuatu kotoran di dalam tubuhnya? Qalu, para sahabat pun menjawab, la yabqa min daranihi syai'un. Tidak ya Rasulullah, tidak ada satupun kotoran yang melekat di dalam tubuhnya. Qala, Rasulullah menjawab, fadzalika masalu shalawatil khamsi. Yang demikian itu, orang yang mandi 5 kali atau 5 kali itu bagaikan perumpamaan orang yang sholat dalam satu hari 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Allah akan menghapus, Allah akan melebur bihinna, dengan sholat 5 waktu, dosa-dosa seorang hamba itu. Begitu juga dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang senada, bahwa sholat 5 waktu itu sebagai penggugur dosa-dosa kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda
idza yusalli utiya bidzunubihi kulliha. Sesungguhnya kata Rasulullah, seorang hamba apabila dia salat, kemudian dia datangkan dengan membawa dosa-dosa, dia datang dengan membawa dosa-dosanya seluruhnya. Wa wudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi. Kemudian diletakkan dosa-dosa itu, dosa-dosa seorang hamba itu di atas kepalanya dan di atas dua pundaknya. Fa kullama raka'a wa sajada tasaqatat anhu. Maka setiap kali seorang hamba itu ruku, setiap kali seorang hamba itu sujud, tasaqatat anhu, maka berguguranlah dosa-dosa seorang hamba itu. Maka saling berjatuhanlah dosa-dosa seorang hamba itu. Itulah sholat 5 waktu sebagai penghapus atau pelebur dosa-dosa seorang hamba. Yang kedua, sebagai pelebur dosa kita al-jum'ah ilal jum'ah. Bertemunya hari Jumat ke hari Jumat yang akan datang atau dalam satu pekan adalah sebagai penghapus dosa, kafaratun, sebagai penghapus dosa-dosa kita. Nah, dalam satu sepekan, dalam satu minggu sepekan, kita dikumpulkan amal-amal kita, kemudian diangkat kepada Allah. Dan dengan amal-amal kebaikan kita, dengan amal-amal ibadah kita itulah diangkat oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila amal-amal kita itu bagus, maka akan menjadi penghapus atau pelebur dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, Ramadan ila Ramadan. Bertemunya bulan Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya sebagai pelebur dosa kita, sebagai penghapus dosa kita, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis tentang keutamaan bulan puasa. Bagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi SAW, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan akan diampuni segala dosa-dosa yang telah lewat dengan penuh pengampun, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni segala dosa-dosa, yaitu dosa-dosa kecil kita. Kemudian man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu juga ibadah-ibadah salat seperti salat tarawih, salat sunah-sunah yang lainnya. Man qama ramadhana imanan, apabila kita melaksanakan ibadah salat tarawih dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Begitu juga di 10 akhir Allah berikan kelebihan, keistimewaan di bulan Ramadan. Man qama lailatal qadri ghufira lahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala kepada Allah, maka janji Allah akan Allah ampuni dosa-dosa seorang hamba yang telah lalu. Inilah 3 sebagai penghapus atau pelebur dosa-dosa kita yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan 3 pelebur dosa ini, salat 5 waktu, as-salawatul khams, salat 5 waktu yang kita lakukan dalam setiap hari. Kemudian Jumat, bertemu dengan salat Jumat dijadikan sebagai penghapus dosa kita. Dan yang terakhir yaitu dalam 1 tahun kita dipertemukan 1 tahun lagi di bulan Ramadan yang diistimewakan oleh Allah sebagai Sayyidus Suhur, sebagai pelebur dosa-dosa kita, penghapus dosa-dosa kita dalam 1 tahun. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.